Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang membuat semangat para pejuang-pejuang dulu itu adalah merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan. Itu adalah dua hal. Karena para mujahid, para ulama, para masyayikh, para rakyat itu adalah dia manusia yang sehat. Manusia yang sehat. Manusia yang sehat tidak mau untuk dijajah. Yang kedua, ada kekuatan iman yang mendorong dia untuk melaksanakan satu syariat adalah jihad, walaupun pada saat itu adalah jihad difa'i, yaitu jihad untuk mempertahankan diri wilayahnya, menjadikan suatu bentuk kewajiban. Itulah semangat dari para pejuang-pejuang itu untuk mempertahankan kemerdekaannya. Pertanyaannya pada saat ini para jamaah, betulkah kita ini adalah sudah merdeka? Itu yang paling penting. Ketika pada saat kita kemerdekaan kemudian merayakan, memperingati hari ini, maka kan dua hal yang harus muncul, syukur dan tafakur. Harus ada syukur dan tafakur. Dan syukur insya Allah pernah sudah saya sampaikan di forum ini, yaitu diantaranya adalah yaitu istimalu ni'mati bita'atillah, menggunakan nikmat dalam rangka untuk mentaati pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah syukur yang paling tinggi. Menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Mukashafatul Qulub fil Qulub, itu adalah syukur yang paling tinggi adalah mampu menggunakan nikmat itu dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hampir sama persis dengan redaksi dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya terkait dengan syukur. Itu adalah zuhurun asarin binikmati, yaitu memunculkan, menampakkan pengaruh nikmat itu bil lisani wabil qalbi wabil jawarihi, baik dengan lesannya maupun juga adalah dengan hatinya, maupun juga yaitu dengan jawarihnya, anggota tubuhnya, yaitu i'tirafan bil lisanan sanaan wa i'tirafan, lisannya harus memuji, wa i'tirafan dan juga harus mengaku. Pengakuan terhadap semua itu adalah atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil qalbi, itu adalah dengan hatinya, bagaimana menjadikan syahidan. Hatinya itu adalah harus menyaksikan, bersaksi bahwa semuanya itu adalah juga atas pemberian nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana dengan jawarihnya, yaitu bil a'dha'i binikmatillah, dengan anggota tubuhnya itu dalam rangka untuk merealisasikan kenikmatan. Syukur ini yang muncul para jemaah. Artinya adalah Pak, mulai lesan, tangan, langkah kita semuanya dalam rangka untuk taat pada Allah. Pertanyaannya hari ini, meramaikannya apakah memang selaras dengan ketaatan pada Allah, atau justru banyak yang melanggar ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau banyak melanggar ketaatan pada Allah, banyak melanggar pada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada hakikatnya adalah belum syukur atas nikmat Allah dalam rangka untuk meraih kemerdekaan itu sendiri. Tapi hari ini adalah meramaikan, merayakan itu sendiri. Padahal belum tentu hari ini adalah bisa merdeka para jamaah. Terkait dengan merdeka, ada satu lafadz yaitu istiqlal. Saya nukil di dalam kitab Mu'jam Lughatil lil Fuqaha, saya Dr. Rawas Al-Qol'aji itu menjelaskan yang dikatakan merdeka, istiqlal itu adalah al-infiradu bisyai', al-infiratu bitadabiri amrin minal umuri. Artinya adalah orang yang dikatakan istiqlal, merdeka, itu berarti dia itu adalah ada rasa kemandirian dalam mengatur satu urusan, satu perkara, ada kemandirian. Kalau beliau menjelaskan yaitu istiqmalu daulah siyadatuha wa infiradu tuha, yang dikatakan suatu negara itu adalah sempurna merdekanya itu bila dilihat dari dua hal. Yang pertama adalah siyadatuha, kedaulatannya. Yang kedua adalah infiraduha, kemandiriannya. Infiraduha bitadabiri su'uniya ad-dakhiliyah wal kharijiyah binafsiyah, baik urusan-urusan dalam negeri maupun urusan-urusan luar negeri harus mandiri dengan dirinya sendiri. La takhadha'u fi dzalika liwasiyatihi aw raqabati daulal akhar, dan tidak tunduk menuruti
perintah-perintah, wasiat-wasiat, muraqabah, monitoring dari negara-negara yang lain, maka ketika seperti itu dikatakan istiqlal atau merdeka. Pertanyaannya hari ini, apakah memang sudah seperti itu? Kira-kira sudah seperti itu atau belum? Belum. Kalau secara jasa dia, kalau secara fisik, kalau secara askaria militer, jelas kita mungkin dianggap sudah. Kenapa saya katakan dianggap sudah? Karena memang adalah yaitu penjajah-penjajah Belanda, Jepang dan seterusnya, hatta hari ini adalah China. Itu secara militernya tidak nampak kemudian menguasai di negeri ini. Tetapi patut kita telusuri dan kita pahami, ternyata siapa yang menjadikan pelatih-pelatih mereka dalam konteks yaitu militer? Siapa kira-kira? Kalau saat itu adalah USA, yaitu Amerika Serikat. Ya, Amerika Serikat. Artinya adalah apa? Secara politik, ya, politik kemiliteran itu adalah sudah dibawa kendali. Ya, alat-alat kemiliteran kalau hari ini kita lihat, kira-kira kita buat sendiri atau tidak? Kan kita nggak buat sendiri. Persenjataan, kalau persenjataan yang dimiliki oleh militer-militer kita rata-rata adalah beli. Pesawat-pesawat militer tempur rata-rata adalah beli. Pesawat Sukhoi beli. Kalau kita lihat lebih jauh pada saat yaitu militer itu beli, alat-alat industri itu beli, persenjataan itu beli, kemudian ketentaraan beli, kendaraan itu semuanya beli, maka harus kita ketahui bahwa mereka juga harus ada perjanjian di antara hak cipta dari alat-alat militer itu. Tidak boleh membuat peluru sendiri, tidak boleh membuat alat-alat sendiri, onderdilnya harus beli semuanya ke sana. Kita bayangkan ketika pada saat terjadi mau pertempuran negeri Indonesia dengan mereka, oke, pakai senjata apa? Senjata ini, mohon maaf, tidak boleh beli pelurunya lagi, sudah KO itu. Artinya adalah alat-alat industri berat itu adalah kita sudah yaitu terjajah itu sendiri. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum lagi dalam aspek siasah politik hari ini. Siasah politik hari ini rata-rata semuanya, apakah siasatul iktisadiyah, politik ekonomi, atau siasatul dawaliyah, politik kenegaraan, hampir semuanya hari ini negeri kita yang besar ini itu ternyata adalah masih dalam apa? Takhdha'u fi dzalika, ya, yaitu tunduk dalam hal semua itu liwasiyatin wa ruqabatin daulatan akhar, yaitu tunduk terhadap wasiat, tahu wasiat, syariat, regulasi, aturan, ya kan? Muraqabah, monitoring, MUZU dari negara-negara yang lain. Berarti saat itu adalah secara hakikinya negeri kita ini adalah belum merdeka, belum istiqlal. Ini kalau kita lihat definisi merdeka, istiqlal menurut ulama, yaitu di dalam kitab Mu'jam Lughalil Fuqaha Syekh Dr. Rawas Al-Qulaji. Kalau saya baca ini pada saat yaitu sore tadi, saya baca kitab, masya Allah, saya menangis. Kenapa menangis? Ternyata betul-betul belum merdeka para jemaah. Ya, belum merdeka. Apalagi kalau kita tarik jauh, bagaimana misi dari kerasulan yang Allah mengutus seorang rasul dan semua rasulnya, dan juga bagaimana misi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tambah lagi kita ini adalah tidak merdeka. Ya, Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an a'budullaha wajtanibut taghuta, yaitu dan benar sungguh ba'atsna kami Allah itu mengutus fi kulli ummatin pada setiap umat rasulan rasul an a'budullaha agar mereka menyembah Allah. Misinya adalah menyuruh mereka para rakyatnya, para umatnya menyembah Allah. Wajtanibut taghuta, dan untuk menjauhi taghut itu sendiri para jemaah. Walaupun di situ dijelaskan faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, sebagian di antara mereka ada yang Allah kasih petunjuk,
Sebagian di antara mereka tetap sikoh dan kokoh dengan dolalah kesesatan. Fasiru fil ardi, maka berjalannya di muka bumi. Fangzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Perintah yang terakhir Allah, fangzuru, cermati, perhatikan, teliti, evaluasi. Ya, kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana Allah memberikan sanksi kepada orang-orang dulu yang berbuat dusta terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah misi para rasul dulu, misinya seperti itu para jamaah. Sama halnya dengan misi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pada saat Rasulullah menulis surat ke penduduk Najran, beliau menjelaskan, amma batu fa'ani adukum ila ibadatillah min ibadatil ibad, ya wada'ukum ila wilayatillah min wilayatil ibad, yaitu aku maka fa'ani, maka sungguh aku adukum, menyeru kalian semuanya wahai penduduk Najran, ila ibadatillah, untuk menyembah pada Allah SWT, ya, min ibadatil ibad, untuk meninggalkan menjauhi penghambaan kepada hamba. Wada'ukum ila wilayatillah, menyeru kepada kalian semuanya menuju kepada kekuasaan Allah, min wilayatil ibad, dan menyeru pada kalian semuanya menjauhi kekuasaan selain Allah, yakni kekuasaan hamba. Itu adalah apa? Salah satu di antara misi dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dinukil oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya yaitu Al-Hidayah wan Nihayah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau kita telusuri lagi, yaitu pada saat masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dilanjutkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pada saat perang Qadisiyah, bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas mengutus seorang prajurit yaitu Rib'i bin Amir untuk berhadap-hadapan melakukan diplomasi kepada seorang panglima Persia yang bernama adalah Panglima Rustum, yang kemudian beliau itu adalah ditanya oleh Rustum itu sendiri, apa gerangan kamu itu sampai masuk wilayah Persia itu? Apa sing yang menjadikan tujuanmu sampai kamu itu yang daerah-daerah negara Padang Sahara itu kok sampai ke wilayah Persia itu? Apa kira-kira? Ya, dengan luar biasa yang dilakukan oleh siapa, yaitu Rib'i bin Amir. Dengan lantangnya seorang prajurit menyatakan, Allahumma fta'asana linukhrija man sya'a min ibadatillah ila ibadatil ibad. Ya, yaitu ada apa? Bagaimana dinyatakan bahwa sesungguhnya demi Allah kami itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah. Yang pertama adalah misinya agar kami mengeluarkan, membebaskan, memerdekakan dari penghambaan dari penghambaan hamba kepada penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan hanya pada Allah. Makanya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin di dalam kitab Majmu'ul Fatawa juz 8 beliau menjelaskan, yaitu al-ubudiyatu lillah, penghambaan kepada Allah, wa haqiqatul khurriyah, itu adalah hakikat kemerdekaan, itu adalah al-ubudiyatu lillah, yaitu penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya para jamaah. Jadi kalau kita lihat dari sisi ini, negeri kita masih sangat jauh sekali dikatakan sebagai negeri yang merdeka. Kenapa? Karena masih banyak menghamba kepada manusia. MUU regulasi semuanya itu menghamba kepada manusia. Yang sekarang hutangnya berapa triliun itu, kalau dijumlah setiap Banyu Ngoer itu adalah sekitar 28-an hutangnya itu. Ya, 28 triliun Banyu Ngoer itu hutang itu. Dan itu semuanya adalah bisa cair kalau cairnya itu adalah sudah harus taken sesuai dengan MOU-nya. Kalau nggak diteken maka nggak akan cair. Berarti apa? Maksud tadi itu apa? Takhdha'u fi dzalika, tunduk dalam hal semuanya itu ya terhadap liwasiyati aw raqabatin daulatan akhir, terhadap wasiat, regulasi, syariat, aturan, MUU dan muraqabah, monitoring
dari negara-negara yang lain, berarti adalah belum dikatakan sebagai merdeka.